Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Saku sedaya rencana tentang apa? Sedaya pun pas semangat pun mugi-mugi sedaya wonten ridho Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita mampu memberikan keberkahan, kemanfaatan yang menjadikan kita dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat Allah. Salawat serta salam yang dimuliakan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tercurah pula kepada seluruh keluarga, sahabat, seluruh umatnya yang senantiasa berpegang teguh dengan Quran dan sunnah-sunnah yang terbaik. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai kajian kita dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya mu'allimah Adam wa Ibrahim allimni Allahumma ya mufahhimah Sulaiman fahimni. Kita akan membicarakan tentang fikih. Fikih dalam bahasa terjemahannya, jadi al-fiqhu huwa al-fahmu, bahwa fikih itu secara bahasa artinya pemahaman. Sehingga karena kita bicara tentang pemahaman, maka bicara fikih pasti akan ditemui berbagai macam perbedaan. Jadi karena diawali dengan pemahaman, maka otomatis yang namanya pemahaman itu berasal dari setiap pemikiran. Nah, setiap pemikiran satu kepala dengan kepala yang lain itu niscaya ada perbedaan. Jadi bahkan tidak atau dikatakan satu kepastian. Jadi bahkan tidak ada yang persis flat, itu bisa dikatakan tidak ada. Jadi bahkan setiap murid dengan guru itu pasti ada bedanya. Apalagi orang lain. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala, untuk memulai itu kita akan bicara tentang, sebelum langsung masuk ke ilmu fikihnya atau pembahasan tentang ibadahnya atau amal-amal ibadahnya, kita pertemuan perdana ini kita berusaha mempelajari tentang awal mula adanya madhab. Maka materi hari ini kita akan berbicara tentang mengenal empat imam madhab. Jadi 4 imam dan madhab-madhabnya. Madhab dari kata dhahaba. Jadi kalau kita bicara madhab itu asal mula katanya dhahaba. Dhahaba itu artinya pergi. Dhahaba itu pergi. Madhab artinya jalan, untuk melakukan perjalanan. Sehingga kalau kemudian kita kenal imam madhab, itu
sudah satu rangkaian peristiwa yang kemudian menjadi hasil dari pemikiran atau proses mencari keputusan hukum. Sering kita kenal dengan kalimat al-faqih. Al-faqih itu orang yang paham fikih, orang yang paham tentang ilmu fikih. Sedangkan kadang kita juga kenal mendapatkan istilah yang kemudian namanya mufti. Sedangkan mufti itu adalah ahli fatwa, orang yang punya kapasitas untuk berfatwa. Makanya yang boleh berfatwa itu biasanya sudah masuk di SN pusat, baru boleh berfatwa. Dewan Syariah kok daerah nggak boleh berfatwa, maka bolehnya hanya beropini saja bolehnya. Nah, kepengen bisa menjadi mufti, bisa mengeluarkan fatwa, dia harus melalui level. Ada yang levelnya sudah membolehkan di level wilayah, tapi kalau di DSN itu sudah masuk ke pusat, baru boleh. Wilayah belum boleh. Nah, begitu. Kemudian kita kenal dengan istilah mujtahid. Ya, bukan mujahid, mujtahid beda. Mujtahid adalah orang yang berijtihad, orang yang beristihad. Apa itu istihad? Kalau kecepatan bisa itu ya, request Pak cepat-cepat, Pak akal mungkin. Apa itu istihad? Istihad adalah satu rangkaian langkah atau tindakan melalui dalil-dalil yang ada yang mengerahkan segala kemampuan untuk menentukan suatu hukum. Ada yang bisa ulangi? Jadi istihad adalah rangkaian apa tadi? Tindakan melalui dalil-dalil yang ada. Ya. Jadi artinya untuk menentukan satu hukum itu halal, haram, sunnah, makruh, itu harus melalui istihad dulu. Tidak asal ini makruh. Jadi langkah-langkah itu bisa jadi sangat panjang untuk menentukan satu hukum yang kemudian ditentukan oleh hukum tersebut atau peristiwa atau perkara tersebut. Misalnya rokok, untuk mengharamkan rokok itu harus mencari dalil-dalil yang jelas, yang sharih atau yang punya kekuatan bisa dipertanggungjawabkan. Baru kemudian setelah diwawancari seluruh dalil-dalil yang ada, keharamannya atau sampai haram atau tidak, kemudian setelah istihadnya selesai dengan berbagai macam pertimbangan, baru kemudian akan dikeluarkan hukumnya haram misalnya. Tetapi teman-teman saudara Allah SWT, dari setiap istihad itu kalau beda orang sangat mungkin berbeda hasilnya. Misalnya NU itu fatwanya di Bangsul Masail tentang rokok itu makruh. Tapi Majelis Tarjihnya Muhammadiyah itu memutuskan hasil dari hukum rokok adalah haram. Jadi, Masya Allah. itu pun walaupun hasil yang sudah dipublikasikan, difatwakan itu belum tentu kemudian diikuti
pengikutnya. Nah, misalnya orang Muhammadiyah, entah itu dia pakai KTA atau tidak ke Muhammadiyahnya, ada ikut, ada yang tidak. Sama orang NU yang memutuskan makruh, tapi tetap ada yang mengharamkan ulama NU. Jadi tidak semuanya ulama NU mengikuti hasil masail. Ada juga yang mengharamkan. Sehingga apa? Itulah kalau kita bicara fikih. Kemudian teman-teman semua dalam SWT bicara tentang hasil ijtihad, itu sebenarnya sudah terjadi perbedaan sejak zaman Nabi. Sejak zaman Nabi itu sudah terjadi perbedaan. Misalnya ada satu kasus, 3 orang dalam perjalanan. Dalam perjalanan itu satu orang kemudian terluka dan cukup parah lukanya. Sampailah malam dalam perjalanan kemudian mereka tidur. Ternyata di saat tidur itu yang lagi terluka parah mimpi basah. Kok bisa? Allah mau kasih pelajaran untuk orang selanjutnya gitu. Setelah dia merasa mimpi basah, mau sholat subuh, itu kan kemudian ragu, ini harus tayamum, boleh tayamum atau harus mandi besar. Bertanya kepada 2 sahabatnya yang bersama-sama dalam perjalanan, satu mengatakan, kamu boleh kok tayamum, kamu darurat, dalam kondisi darurat. Yang satu lagi mengatakan tidak, kamu mesti sehat, maksudnya tetap harus mandi. Yang diikuti ternyata yang mandi. Setelah dia memaksakan diri mandi, ternyata COVID meninggal. Kira-kira nah setelah sampailah perjalanan mereka ke Madinah, kemudian kasus itu dilaporkan kepada Nabi. Tatkala sampai kepada Nabi kemudian mengatakan yang berfatwa suruh mandi, mengatakan kamu telah membunuh saudara. Bahasa ini bahasa yang sebenarnya teguran. Kalau benar-benar membunuh kan putus dikisos tuh. Ini nggak dikisos. Artinya memang dalam ijtihad itu kalau bisa ambil yang ringan. Itu Rasulullah. Jadi Rasulullah itu dalam hal semacam ini, apalagi terkait dengan hal-hal yang darurat, itu hendaklah ambil. Ini masa sulit, kalau sulit ambil yang ringan, karena hukum Islam itu jangan menakutkan. Jangan sampai membuat sangat berat. Seandainya Nabi saja itu beberapa kali kasus tidak mewajibkan. Contoh siwak. Seandainya boleh mewajibkan siwak, seluruh umat tak seluruh wajib siwak. Tapi Rasulullah mengkhawatirkan itu memberatkan umatnya, sehingga disunahkan saja. Dan beberapa hal juga sama. Artinya ijtihadnya sahabat kemudian kemungkinan salah dan benar. Tetapi tidak terjadi mereka kemudian gontok-gontokan, masalah di situ. Tidak terjadi kemudian saling membid'ahkan atau mengkafirkan. Walaupun kemudian hasil ijtihad diikuti kemudian fatal gitu. Nah, masih banyak bahkan kemudian ada ijtihad yang kreatif di zaman Nabi. Misalnya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu bisa dibilang kreatif. Rasulullah nggak pernah nyontohkan, nggak pernah menyuruh. Beliau hanya melakukan begitu saja setiap habis wudu sholat begitu. Dan itu belum diketahui Nabi. Ijtihadnya Bilal itu belum diketahui Nabi. Ngertinya Nabi bermimpi mendengar terompahnya iya di surga. Itulah uniknya di zaman Nabi ya. Baru Nabi kemudian tanya, kamu punya keistimewaan apa Bilal kok kamu
Iya, urung mati sandalnya wis kerungu. Masya Allah. Nah baru mengatakan saya punya kebiasaan setiap habis wudu saya sholat syukur wudu. Jadi zaman Nabi pun sudah kreativitas untuk melakukan istihad itu, langkah-langkah itu sudah terjadi. Yang sering kencang itu kan, misalnya kalau para sahabat itu kencang itu Umar. Kalau punya pendapat tuh pol kencangnya gitu. Mungkin sekarang kita berisik gitu. Kencang gitu. Tapi ada yang sangat longgar atau sangat lunak kayak Abu Bakar. Abu Bakar itu banget. Maka satu saat mereka berselisih tentang apa? Tentang sholat malam, antara harus tidur dulu atau boleh setelah sholat isya. Jadi terjadi perbedaan pendapat di dua sahabat utama, ya kan? Kalau Abu Bakar itu sebelum tidur sholat malam dulu, baru tidur karena khawatir nanti nggak bisa bangun. Tatkala itu disampaikan, disanggah sama Umar, salah, nggak boleh. Nah, sholat tahajud atau sholat malam itu ya setelah tidur. Nah, karena apa? Umar punya kemampuan malam pasti bisa bangun gitu. Jadi ukurannya dirinya itu. Nah, bantah-bantahan itu kemudian sampai ke Nabi. Jawaban Nabi apa? Umar, kamu benar. Abu Bakar, kamu juga benar. Itu sama benar. Jadi artinya apa? Artinya hasil istihad fikih kita itu sebenarnya sudah banyak dicontohkan oleh para sahabat, termasuk para tabi'in, yang kemudian oleh Nabi kemudian direkomendasi. Nggak apa-apa, boleh. Nah, cuma kemudian ke zaman-zaman kita ada orang-orang yang kencang. Kencangnya melebihi Gusti Allah lah bahasanya ya. Karena seakan-akan mewakili Gusti Allah. Ya kan? Ini bid'ah, ini neraka, itu kan mewakili Gusti Allah itu. Jadi dia sudah memposisikan seperti qadhi atau hakim. Padahal kita ini adalah dai, ya, penyeru atau pengajak kebaikan, bukan qadhi, bukan hakim, menghakimi ini sing bener sing salah, neraka wis warga. Nah itu mestinya nggak terjadi kalau itu apa hasil istihad yang muktabar, kecuali istihadnya ngawur. Contoh istihad ngawur itu berikut. Istihadnya para orang kebatinan, karena kitabnya aja beda. Orang kebatinan itu atau orang kejawen, ya kejawen, itu mereka punya kitab namanya Gatolojo sama Dharma Gandul. Jadi ngitungnya pasal ya pasal, tapi kemudian beda dengan keumuman kita. Jadi kalau sudah kebagusan kayak gitu beda ya, artinya sudah nggak mutabar namanya. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, kemudian kita masuk kepada imam yang empat. Imam yang empat itu yang pertama siapa? Yang tertua, Abu Hanifah. Nama aslinya Abu Hanifah adalah Nu'man bin Sabit. Beliau lahir di tahun 80-an Hijriah, meninggal 150 Hijriah. Berarti sampai umur berapa ya? 70 ya, 70-an. Dari Kufah lahir beliau, keturunan bangsa Persia. Nah, hidup Abu Hanifah itu mengalami dua masa, yaitu Daulah Umayyah dan Abbasiyah. Jadi mengalami perjuangan Islam ya antara pasang
surutnya perjuangan Islam. Islam jaya, kemudian surut lagi, jaya lagi, itu diwakili oleh daulah ini antara Umayyah sama Abbasiyah. Yang terakhir kemudian daulah Abbasiyah runtuh di Turki yang saat itu di zaman kita ada perang salib gitu ya. Itu 1924. Itu runtuhnya kejayaan Islam. Habis itu kemudian Islam sampai sekarang belum bangkit lagi. Maka kata Rasulullah, Islam akan bangkit atau runtuhnya itu sampai 100 tahun. Maka akan bangkit setelah 100 tahun runtuh. Maka kira-kira akan bangkit ada mulai 2004. Itu mulai kesepakatan para ulama terkait dengan hadis Nabi itu, bahwa setiap 100 tahun Islam akan jaya kembali, itu berarti akan ada kebangkitan Islam mulai 2024. Nah, gitu. Jadi kita akan mengalami satu perjuangan yang luar biasa, dan itu sudah dimulai tahun ini, tahun 2023 ini sudah mulai. 2024 itu semakin kencang perjuangannya antara hak dan batil. Kemudian 2025 itu semakin kencang lagi, karena itu diindikasikan Imam Mahdi akan turun, akan muncul. Ya itu betul. Saya sulit Pak, saya sulit. Nah, Abu Hanifah pernah ketemu dengan juga tabi'in, ya, sehingga beliau termasuk tabi'in. Itu beliau adalah imam madhab tertua dari 4 madhab yang kita pakai. Untuk fikih selama 18 tahun beliau berguru kepada Hamad bin Abi Sulaiman, murid Ibrahim Ad-Dakhoi. Ini nggak usah kenal nggak apa-apa ya, tidak kangelan. Yang jadi beda adalah sandaran pengambilan hukumnya. Nah, ini kita kenalkan dasar madhabnya Imam Abu Hanifah dalam menentukan hukum. 1, dasarnya Quran. 2, sunnah. Kemudian 3, ijma. Yang keempat, qiyas. Kemudian yang kelima, istihsan. Kalau Quran, sunnah, insya Allah sudah paham ya. Tapi kalau ijma, ada yang tahu apa itu ijma? Ijma artinya kesepakatan ulama. Itu yang dipakai oleh Abu Hanifah dalam menentukan hukum. Ini ulama terdahulu sepakatnya yang mana? Itu yang belum salah jadikan sandaran. Kemudian yang keempat itu qiyas. Qiyas adalah apa? Ada yang dengar? Apa itu qiyas? Kita harus kiaskan, kan? Jadi qiyas itu adalah untuk menyamakan ini hukumnya sama dengan hukum yang lain. Jadi qiyas adalah menyamakan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya. Itu bahasa qiyas. Jadi perkara itu ada yang sama enggak? Apa? Masih ingat? Menyamakan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya. Misalnya, kenapa bir, whisky, topi miring, topi jejak, semua yang minuman yang memabukkan, yang sudah bermerek kalau nggak merek, itu kenapa dihukumi haram? Awalnya sebelum disamakan dengan khamr belum ada hukumnya. Nah, kemudian dikiaskan dengan khamr. Cara mengkiaskannya dicari ilatnya namanya. Ilatnya itu yang menyebabkan dia haram apa? Yang menyebabkan haram adalah memabukkan. Nah, itu kuncinya. Kemudian bahasa disebut ilat.
Jadi yang menyebabkan sesuatu itu timbul hukum, itu ilatnya. Nah, khamr itu adalah ilatnya di memabukkan. Maka kemudian whisky, apalagi sing wis kenal-kenal dulu. Itu kemudian dihukumi haram juga, sama dengan khamr. Harus vodka, raketan ya, orang ngerti jenisnya orang tahu. Yang paling enak itu wine namanya. Wine itu paling enak, bukan brandy ya, bukan, itu nama. Wine itu di restoran-restoran mahal itu dijadikan penyedap rasa. Yang biasa orang-orang barat kalau minum wine itu cuma secangkir, apa cangkirnya kecil banget. Nggak seloki apa sih? Ya, itulah harganya. Satu cangkir itu bisa 100.000. Satu cangkirnya. Ada satu botol terus ganti. Karena memang rasanya katanya itu luar biasa enaknya, sehingga kalau nggak biasa langsung belikan. Hanya segitu. Ya. Itu contoh ya, contoh kemudian minuman keras kita itu kemudian dihukumi haram karena dikiaskan dengan khamr. Itu contoh kias. Kalau istihsan itu adalah mengambil sesuatu kebaiknya, kemaslahannya atau keihsannya. Ya. Jadi ambil baiknya, maka dihukumi haram karena nggak baik. Jadi beliau menggunakan itu. Ini pertimbangannya kalau dipakai menimbulkan kebaikan apa enggak? Setelah apa? Setelah Quran nggak ada, sunnah nggak ada, ijma nggak ada, qiyas nggak ada. Nah, perlu kemudian ada namanya, beliau memakai namanya istihsan. Ini dasarnya. Apabila beda dengan ulama lain dalam mendasari menentukan hukum, nah itu kemudian terbuka lebar terjadinya perbedaan hasil hukum. Ini Abu Hanifah. Tetapi yang perlu kita pahami, ada satu pesan oleh beliau. Abu Hanifah berpesan begini: jika perkataan saya menyalahi kitab Allah dan Rasul Nabi, hadis Nabi, maka tinggalkan perkataan saya. Artinya kalau madhab saya atau pendapat saya menyalahi Quran, menyalahi hadis, tinggalkan. Artinya ada yang lebih kuat, silakan. Seseorang tidak boleh mengambil perkataan saya sebelum mengetahui dari mana saya berkata. Artinya apa? Beliau punya syarat. Kalau mengikuti madhab saya, pahami ilmunya. Tidak asal-asalan. Sehingga mengikuti madhab pun perlu didasari ilmu. Ya. Sehingga nggak tahu melu kunut, melu ora kunut, yang penting melu. Jadi wala ta'fu ma laisa laka bihi, jangan kamu mengikuti yang kamu nggak tahu ilmunya. Itu jelas, itu dasar utamanya. Sehingga beramal itu berdasarkan ilmu. Nah, Abu Hanifah punya murid yaitu Malik bin Anas bin Abi Amir al-Asbahi, yaitu Imam Malik Wahid bin Abdul Malik, dan meninggal di masa Khalifah Harun ar-Rasyid di Madinah. Imam Malik juga hidup dalam dua masa, yaitu Daulah Umayyah dan Abbasiyah, jadi sama. Kemudian beliau berguru kepada ulama Madinah. Bahkan dalam bergurunya beliau mulazamah kepada Abdurrahman
al-Hurmus. Artinya imam-imam madzhab kita itu gurunya juga banyak, tidak hanya satu guru. Beliau sangat haus dengan ilmu, sehingga kalau bahasa mondok beliau itu kalau ada ulama besar atau alim, beliau akan datang dan ikut di situ ngaji sampai dia khatam, dan itu berganti-ganti. Jadi para ulama kita itu punya kebiasaan begitu. Cuma dulu belum terorganisir sebagaimana sekarang pakai lembaga. Dulu hanya seorang guru atau seorang ulama. Tapi mereka punya murid, ada yang tinggal di situ, ada yang bahkan punya, kalau sekarang bahasanya pandro, atau punya bahasanya di tradisional itu apa namanya ya? Jadi buat bangunan sendiri untuk tinggal di situ gitu. Jadi ulama-ulama tradisional itu kalau sekarang di pondok tradisional itu ikut yang itu, mengikuti kayak gitu. Dan tidak terminate dengan baik, artinya ya mau ngaji ya silakan, nggak silakan. Itu tradisional. Zaman dulu memang sudah terbiasa kayak gitu. Nah termasuk beliau Imam Malik ini tatkala berguru dengan Abu Hanifah. Nah yang terkenal beliau ini punya satu kitab yang namanya Kitab Al-Muwatta, yang berisi tentang hadis dan fikih. Yang lebih beda adalah Imam Malik membangun madhabnya didasari dengan 20 dasar. Wah, kalau tadi berapa? 5. Ini 20. Masya Allah. Quran, Sunnah, dengan 5 rincian dari masing-masing rincian Al-Quran dan Sunnah. Ada tekstual, pemahaman dohir, lafaz umum, mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah, tanbih ila ala ilah. Wah, itu akal banget ya. Dan memang untuk memahami fikih diantaranya ini dasarnya harus bagi orang yang kepengen jadi mufti. Ilmu ini harus dipelajari. Salah satu contoh kayak tadi ada memahami lafaz dohir, lafaz umum, bahkan mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah. Nah ini artinya dalam memahami ayat pun itu beda-beda. Ada yang ulama dohiri, ulama dohir itu yang penting dohirnya ayat begitu ya udah, haram ya haram, nggak mikir dibalik itu apa. Nah itu ada ulama yang punya karakteristik ulama dohiri. Tapi ada itu pula ada ulama yang maknawi, mengambil hukumnya dibalik itu, gitu. Sehingga ada mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah. Yang mafhum mukhalafah artinya pemahaman dibalik itu. Kalau kita diperintah sholat atau satu yang larangan, kalau kita dilarang mendekati zina, nah, bahasa konteksnya gitu, jangan mendekati zina, maka pemahamannya adalah dekat aja enggak boleh, apalagi zinanya gitu kan, jangan sampai dia kan zina enggak dilarang, cuma enggak boleh dekat-dekat. Itu ada yang kayak begitu biasanya gitu. Nah kemudian mafhum muwafaqahnya pemahaman yang sesuai konteksnya, Kemudian ditambah ada isma, qiyas. Kemudian karena beliau ulama guru-gurunya dari Madinah, maka beliau mendasarkan hukumnya adalah amal ahlul Madinah. Kebiasaan orang Madinah kayak apa? Oh, kebiasaan orang Madinah orang kunut. Nah itu berarti hukumnya orang kunut. Tidak ada kunut. Jadi salah satu
yang diambil oleh beliau Imam Malik ini dalam menentukan hukum. Selain apa? Selain ada perbedaan kunut khusus subuh dan tidak. Maka beliau karena yang beliau jadikan salah satu dasar adalah kebiasaan Ahlul Madinah, penduduk Madinah yang di situ saat itu beliau hidup nggak ada yang kunut, maka salah satu pendapat beliau kunut itu nggak ada, kunut subuh nggak ada. Nah, gitu. Kemudian perkataan sahabat, qaulus sahabat itu juga beliau jadikan dasar. Ada nggak komentar-komentar dari sahabat? Kalau Abu Hanifah kan nggak pakai, Imam Hanifah nggak pakai. Wah, terserah, entah ada komentar sahabat dan tidak, nggak dipakai. Tapi kalau beliau pakai, karena apa? Sahabat adalah merupakan pokoknya gitu maksudnya ya. Dari Rasulullah gitu maksudnya gitu. Makanya kemudian perlu diambil juga perkataan mereka. Kemudian masih pakai istihsan, kemudian tambah lagi namanya satu daroin. Satu dariah atau daro ini hanya beda baca, maknanya sama. Apa itu satu dariah atau satu daroin? Yaitu lebih menghindari mudarat. Nah, menghindari kemudaratan. Jadi lebih, kalau ini dibolehkan justru malah mudarat, maka lebih baik nggak boleh, nggak usah dilakukan. Maka dihukumi makruh misalnya seperti itu, diantaranya hasil dari dasar satu dariah ini diantaranya hasilnya. Kalau nggak haram makruh berdasarkan satu dariah untuk apa? Menghindari orang terjerumus kepada kejelekan atau kecelakaan. Kemudian ada lagi satu man qoblana, syariat orang-orang sebelumnya. Ada enggak dulu misalnya ada syariat yang masih dipakai oleh orang-orang terdahulu. Di antaranya apa? Kenapa Daud itu sunnah? Karena itu adalah yang sudah dilakukan orang dulu dan dilakukan oleh Nabi. Kemudian itu masih dipakai. Syariat orang terdahulu atau amalan-amalan orang terdahulu yang kemudian di zaman Nabi masih dipakai, itu kemudian masih diberlakukan oleh beliau. Oke, sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan? Kok ngomong terus? Gak ada. Fikih itu tadi pemahaman makna secara makna secara syariahnya. Syariah. Fikih secara syariah artinya jalan, ya. Jalan hasil dari hukum apa tadi? Jalan hasil dari hukum yang kemudian harus dilaksanakan atau diamalkan. Artinya hasil dari ijtihad ya tadi ya. Makanya hasil ijtihad itu kemudian nanti berbeda. Misalnya mazhabnya yang sering kita jumpai perbedaannya antara Syafi'i dengan Hanafi dan Maliki. Terakhir dari Imam Malik, wasiat beliau, saya hanya manusia biasa yang kadang-kadang salah dan kadang-kadang benar. Selidiki pendapat saya, kalau sesuai dengan Quran dan hadis, ambillah.
yang menyalahi tinggalkan. Hampir sama, hampir sama. Artinya beliau juga tidak mewajibkan harus mengikuti beliau. Ada pertanyaan lagi? Gak ada, kita lanjutkan. Selanjutnya Imam Madzhab yang ketiga, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nama aslinya ya. Di orang Arab tuh sebenarnya nama sangat simpel. Kursi sisi segini. Muhammad ya Muhammad. Cuma satu kata aja, Muhammad, Ahmad, Idris, Ali. Gak ada macam-macam. Saya ganti dowo kan Indonesia. Segini wong papat dari siji, segini wong loro. Minimal dari wong loro dari siji. Muhammad Mulyono misalnya begitu. Mulyono bukan Mulyati ya. Muhammad. Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah pada kakek beliau Abdul Manaf. Jadi Imam Syafi'i itu termasuk, kalau sekarang namanya keturunan Nabi itu lahir di Palestina, ya, tapi wafat di Mesir karena beliau jadi muftinya itu di Mesir. Makanya Mesir itu banyak orang yang kurut. Beda di Madinah. Kalau di Madinah jarang atau bahkan nggak ada yang kurut. Karena ikutnya Abu Hanifah. Sedangkan Mesir itu murid-muridnya Imam Syafi'i masih banyak, ya. Artinya keturunannya gitu, sehingga banyak yang mengamalkan kepadanya. Makanya teman-teman yang di Mesir itu ya gaduh-gaduh mahasiswa itu. Saya NU ketemu NU ini kono, ya senang gitu. Semua Muhammadiyah di kono, ya ketemu Muhammadiyah juga banyak gitu. Karena ulama-ulama juga banyak yang bermadzhab Hanafi atau Maliki. Bahkan secara organisasi mereka juga mendirikan organisasi di sana. Ada di sana perwakilan ilmu, ada organisasi Muhammadiyah juga ada di sana. Ada. Sehingga ada wadahnya. Jadi di sini membawa organisasi di sana sudah ada wadahnya juga. Bahkan kadang ya saingan sesama organisasi, sesama mahasiswa gitu. Soalnya Indonesia ya saingan dua gitu. Yang sangat keras malah di Yaman. Di Yaman itu sangat keras, padahal ya akrab Muhammadiyah ada, maksudnya pengikut Syafi'iyah banyak, pengikut Hanafi juga banyak. Tapi yang kencang luar biasa juga banyak. Teman-teman Salafi itu pengikutnya kan banyak dari Yaman. Itu kalau ceramah kayak gini nggak boleh pakai bid'ah. Banyak bid'ahnya di sana tuh. Kencang ceritanya Gus Yusuf itu gimana di sana itu? Cerita itu, wah ya, di sana itu ada semobil namanya, semobil itu garis keras. Jadi apa-apa itu bid'ah. Apa-apa itu bid'ah. Berarti ceramah aja pakai bid'ah gitu. Nah, itu gimana? Ya itu kudunya orang ada mobil, mobil kudunya bontok. Ini Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i berguru juga kepada Imam Malik. Jadi beliau berguru dengan Imam Malik. Bahkan yang sangat khas ceritanya itu beliau mampu menghatamkan kitabnya Muwatta yang tebalnya sekian. Jadi tebalnya itu sekian. Kalau Arab semua, tapi di Indonesia kan ya bos ini. Itu dalam semalam beliau khatam.
dan hafal isinya. Itu istilahnya kelebihannya Imam Syafi'i dalam mencari ilmu luar biasa, sampai hafal. Tetapi hasil istihadnya banyak berbeda. Hasil istihadnya Imam Malik yang jadi gurunya dengan Syafi'i jadi muridnya itu banyak berbeda. Termasuk antara kunut dengan tidak kunut. Imam Syafi'i jelas beliau mengatakan kunut subuh itu namanya sunan abad. Imam Malik kunut subuh nggak ada. Yang menjadi pelajaran kita itu, satu saat mereka pernah bertemu dan sholat subuh bersama. Saat Imam Malik sakit, Imam Syafi'i jenguk. Sampai waktu subuh ini orang-orang dulu itu terbiasa bertamu sampai malam hari atau nginap itu terbiasa. Bertamu sampai nginap itu terbiasa. Kemudian waktu subuh, waktunya sholat, Imam Syafi'i suruh imami. Karena sakit Imam Malik lagi sakit, jadi makmum. Imam Syafi'i nggak pakai kunut. Setelah sholat ditegur sama Imam Malik, kan bukankah kamu fatwanya kunut? Oh nggak kunut. Masa saya tidak menghargai guru saya? Jadi saya menghargai orang yang punya tempat di sini. Bahasanya begitu. Jadi saya menghargai orang yang punya tempat di sini, dan semua makmumnya juga mestinya pengikutnya siapa? Malik kan? Lalu semuanya orang kunut dari kunut dewi ya. Orang keuangan segini gitu. Itu bahasa saling menghargai pendapat. Dan Imam Syafi'i tatkala nggak kunut tidak sujud sahwi. Artinya apa? Nggak masalah kan? Satu saat juga sama, punya kesempatan yang sama. Satu saat Imam Malik meniliki ke muridnya di saat sholat subuh, yang disuruh Imam Malik. Imam Malik kunut. Imam Malik kunut. Kenapa lah? Yang diimami kunut semua, makmumnya kunut semua biasanya. Nah kemudian Imam Malik ya kunut. Setelah selesai sholat, mereka juga berbincang-bincang. Loh, kok gitu? Bahasanya begitu. Bukankah Anda pendapatnya nggak ada kunut subuh? Nah, saya juga menghargai orang di sini, harus baik di sini. Semuanya kunut. Masa saya nggak kunut? Artinya apa? Nggak ada masalah. Sing kunut kadang nggak kunut biasa, sing kunut kadang nggak kunut sudah biasa. Nah seperti itu. Kalau di Indonesia terkenal banget antara Hamka dengan siapa? Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari jelas pendiri NU dan madhabnya juga madhab Syafi'i. Pernah sama gantian begitu. Sholat di belakang Hamka. Hamka pengikutnya Ahmad Darwis. Siapa itu? Gak Ahmad Dahlan. Gak kunut. Pernah bergantian. Hampir sama peristiwa itu dengan peristiwa Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Jadi di kalangan ulama itu tidak jadi masalah. Kenapa kemudian jadi masalah? Masih merasa tidak masalah ya? Itu inti dari apa? Kita kemudian nanti bisa saling memahami kalau ada terjadi perbedaan pendapat masalah fikih. Dasar madhab Imam Syafi'i, Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Berapa berarti? Cuma 4. Beliau mendasari untuk menentukan suatu hukum. Gak rendah-rendah kayak Imam Malik. Imam Malik banyak banget 20.
Kemudian beliau berpesan, jika sebuah hadis sahih bertentangan dengan perkataanku, maka hadis itu adalah madhabku, dan buanglah perkataanku di belakang tembok. Bahasa beliau. Berarti apa? Kalaulah kalian mendapati satu dalil yang lebih kuat dari yang sudah aku putuskan, silakan ambil, buang pendapat saya. Nah, itu. Artinya beliau sangat legowo juga. Artinya beliau secara kemanusiaan juga sangat menghargai orang-orang yang berilmu, yang kemudian bisa menghasilkan dalil-dalil yang lebih kuat. Yang jadi masalah sebenarnya bukan Syafi'inya, tapi siapa? Ya. Nah, ada bahasa Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah. Ya, itu berarti apa? Jadi dalam bahasa Arab itu sangat simpel, luar biasa. Di balik nama seseorang kemudian ditambah iya, itu menjadi pengikut dia. Seperti Muhammadiyah, itu pengikutnya Muhammad. Syafi'iyah berarti pengikutnya Syafi'i. Hambaliyah berarti pengikutnya Hambali. Mulyadiyah berarti ikut pengikutnya Pak Mulyadi gitu. Karsiliyah. Jadi setiap nama kemudian dipanggil apa ada tulisannya, berarti dia pengikutnya. Makanya thariqah itu mesti mengambil di situ. Qadariyah berarti ya, kemudian ya, jadi itu artinya mengintilkan apa namanya? Terakhir Imam Madzhab yang keempat, Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani, lahir 164, meninggalnya 241. Nama aslinya Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Al-Ghali Asy-Syaibani. Dawa banget ya. Dawanya karena ada binnya sebenarnya. Ya, karena ada binnya. Untuk apa? Untuk supaya nasabnya itu gak hilang. Mau ngukur Ahmad bin Hanbal sih kok akeh sebenarnya sekarang itu Ahmad bin Hanbal saja akeh banget. Sebenarnya yo Hambali barang. Akeh banget kalau cuma di situ doang, nah itu nggak jelas. Maka perlu dilihat bin-binnya di belakangnya. Lahir di Baghdad, tapi tumbuh besar dan tumbuh besar di sana sampai meninggalnya. Baghdad, Irak. Beliau berguru kepada Imam Syafi'i. Nah, jadi 4 imam mazhab itu antara murid guru begitu. Gurunya sangat banyak sehingga mencapai ratusan. Imam Hambali termasuk orang yang pembelajar luar biasa. Kalau Imam Syafi'i hampir 100 gurunya. Nah, kalau Imam Hambali lebih banyak lagi, lebih dari 100. Kalau kita berapa ya? Ada Imam Mutakin, ada Pak Zakaria, ada ya, saya Budin, Pak Ramadan, sebentar ganti gurunya ada banget, tapi boleh ilmunya biro. Beliau mendasari madhabnya dengan Quran, Sunnah, fatwa sahabat, ijma, qiyas, istihsab. Ini mestinya istihsan, salah tulis. Istihsan. Kemudian maslahah mursalah dan syadud darwain.
Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dasar. Nah, dari patokan dasar yang digunakan menentukan hukum yang masing-masing berbeda, itulah yang kemudian sangat terbuka melahirkan hasil hukum yang berbeda. Yang tadi nggak ada, dan nanti bicara haram, makro, sunnah, itu nanti sangat lebar atau sangat banyak rumpun perbedaannya. Dari 4 imam tadi itu kadang-kadang 2 sama, 3 beda, ya kan? Atau hampir nggak ada, kok semuanya 4-4-nya itu sama, itu hampir nggak ada. Ya mesti ada perbedaan. Kalau lah ada itu 3 sama, 1 beda. Jadi kalau kita nggak paham ilmunya, ya kan kemudian akan tanya-tanya, loh, jadi ini kok beda, ke aliran apa? Karena nggak tahu ada perbedaan. Beliau berwasiat, jangan mengikuti saya atau taklid kepada saya atau Malik atau Sauri atau Auza'i, tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Apa itu berarti? Paham ya? Maksudnya mengikuti saya itu jangan taklid. Paham taklid? Taklid itu apa? Nah, memang ini salah satu juga bedanya memahami taklid antara orang Muhammadiyah sama itu agak beda soalnya. Taklid menurut orang Salafi itu mengikuti tanpa dasar. Artinya taklid kita hanya ikut, tidak tahu dasarnya. Tapi yang dimaksud taklid dibolehkan dalam orang itu, yang dimaksud adalah taklidnya itu ikut saja. Sehingga yang namanya ikut itu boleh, namanya mutabi, mengikuti. Cuma bahasa dengan orang Muhammadiyah atau di sini dalam Cipakilo misalnya orang Salafi gitu, itu nggak taklid. Bagi orang Salafi itu nggak taklid, itu mutabi. Mutabi artinya mengikuti dengan tahu dasarnya. Tapi menurut orang NU, taklid itu maknanya ya mutabi itu boleh. Karena kalau sampai taklid yang dimaksud taklid buta, itu memang sepakat nggak boleh. Halo.